Salam Reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Renungan kita pada hari ini, hari Senin 5 September 2022, diambil dari nats firman Tuhan, Efesus 6 ayat 10, yang berbunyi, "Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya." Kemenangan dalam satu pertarungan tidak terlepas dari peran penting antara pengajar dan yang diajari, serta adanya persiapan yang matang dalam menyambut perhelatan itu. Artinya, sebagai seorang pengajar agar berhasil, harus memberikan ajar yang tepat dan benar agar yang diajar tidak sesat. Dan demikian juga yang diajari harus memberikan perhatian yang serius, waktu yang cukup, agar dapat menerima pengajaran itu secara maksimal. Ketaatan dan keseriusan adalah modal utama menuju kemenangan. Perjalanan hidup ini pun bagaikan pertarungan yang berat dalam mengarungi gelombang dunia yang hebat, dan kita diharapkan untuk dapat menang bila kita penuh keseriusan melawan gelombang kehidupan itu. Bukan hanya itu, walaupun kita serius, jika kita hanya mengandalkan kekuatan dan pikiran kita sendiri, maka akan menghasilkan kegagalan nantinya yang walaupun di awal seolah-olah berhasil. Nats hari ini mengajak kita apabila kita ingin menang dengan gemilang melawan keganasan kekuatan dunia ini, maka kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita harus meminta tuntunan Roh Kudus agar hati, jiwa, dan pikiran kita tetap tenang dan jernih dalam menghadapinya. Bagaimana kita bisa mengalahkan itu semua jika kita tidak tinggal di dalam Tuhan? Itu sebabnya nas hari ini mengajak kita agar senantiasa bersandar pada kekuatan Tuhan, taat melakukan aturan yang ditetapkannya, membuat firman-Nya dan aturannya sebagai rel kehidupan kita. Firman Tuhan harus kita buat sebagai topi pelindung, sepatu kehidupan, dan pakaian keselamatan. Orang yang menang dalam pertarungan antara kegelapan dunia dan terang ilahi adalah orang yang kuat di dalam Tuhan. Artinya, setiap orang yang selalu setia dan taat mengandalkan kekuatan Tuhan, maka pasti dia menang. Orang yang menang di dalam Tuhan melawan kegelapan itu akan selalu memancarkan sinar kasih sayang. Artinya, dari dalam kehidupannya akan keluar buah-buah kasih. Dia tidak lagi suka berbohong dan tidak mau lagi memfitnah, dan lain sebagainya, perilaku yang menjijikkan Tuhan. Karenanya, firman Allah yang menjadi pelita kehidupan kita harus kita hidupi setiap saat, agar kita tidak tersesat.
Amin. Usuruho lausuneahon diri radot maho ipanjong woni nanggileai jala di arsahi usuruho gabena posoki usuruho sumeahon dosamu popomina saroha daging tundal honda hariut wirohamu usuruho asal ton lomoki. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.